Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, sobat warung santri dimanapun sobat berada, apa kabarnya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga sobat semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat warung santri di seluruh penjuru Nusantara, di video kali ini kita akan mereaksi kembali ataupun menayangkan ulang kembali sebuah tausiah dari beliau Gus Kossar ya. Di sini beliau mengisi pengajian atau tausiah dalam rangka halaqah siasa dan harokat santri di depan ataupun bersama dengan ajengan anau atau para kiai muda ya se-Jawa Barat. Semoga dalam pengajian nanti, dalam tausiah nanti, kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Oke, sobat warung santri semuanya, sebelum kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau, alangkah lebih baiknya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe ya. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol notifikasinya biar ketika saya upload video pengajian baru, sobat semuanya bisa langsung mendapatkan notifikasi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali yang sebanyak-banyaknya ya bagi sobat semuanya yang sudah berkunjung di channel ini, yang sudah memberikan like dan juga komentarnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya doakan semoga sobat semuanya mendapatkan balasan yang setimpal, mendapatkan rezeki yang berlimpah, dimudahkan dan mencari rezeki, dan semoga sobat semuanya apa yang sobat cita-citakan dapat terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau Gus Kossar. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ajengan, para kiai, para alim, sahabat kami, Mas Saiful Huda, dan pimpinan kami Kiai Haji Abdul Salam Sohib. Alhamdulillah malam hari ini kami bisa sowan di kantor DPW PKB Jawa Barat dalam rangka bertemu dengan panjenengan semua, dengan para ajengan, para kiai muda, dan juga ada yang sudah kiai senior. Semoga silaturahim ini benar-benar makbulah mardiyah indallah subhanahu wa ta'ala, benar-benar silaturahim yang sedikit banyak ada guna dan faedahnya. Beberapa waktu yang lalu Kang Saiful itu agak traumatik kalau buat Gus Salam. Tapi kalau Saipol itu ya memang sangat bagus ya. Kalau sudah Saipol itu memang luar biasa. Kalau Saiful itu berbau pedang dan itu bahaya. As-Saif ya, As-Saif, Suyuf itu agak berbahaya itu. Kalau Sai dan Pol mantap. Nah itu. Beberapa waktu yang lalu kami ini di WA untuk kemudian diminta ke Jawa Barat. Rangkanya diajak ngopi-ngopi dengan para ajengan. Oh ya siap. Kita sepakati tanggalnya. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan. Sekali lagi moga-moga benar-benar barokah, benar-benar ada guna dan faedah. Tadi malam kita sempat ketemu dengan beberapa kiai muda juga di Jawa Tengah. Saya juga kurang paham acaranya, ya hampir sama kayak gini nih loh. Sebetulnya saya itu kalau diajak, tolol saya, kalau saya itu di WA atau dipanggil, itu tidak pernah tanya acaranya apa.
Selalu kalau saya bisa ya saya ngomong, oh, iya oke, tapi tak pernah tanya. Ternyata judulnya mengerikan, Pak. Judulnya gawat sekali. Artinya ini adalah hal yang sangat serius. Lah ini kan nggak sesuai dengan konsep ngopi. Gitu ya, sudah ya. Artinya kan berat ini, ya. Iya, betul itu. Kemudian alhamdulillah entah kapan saya lupa, saya ini ngabari Gus Salam dan alhamdulillahnya beliaunya bisa. Karena saya merasa kecil hati kalau sampai masuk ke wilayahnya Bang Saipol kemudian tidak membawa Gus Salam. Karena intisabnya ketua DPW Jawa Barat itu bukan dengan kami, tapi dengan beliau. Nah ini artinya saya harus bawa pawangnya untuk kemudian saya ke sini. Lah ya, jangan sampai kami datang ke sini nggak jelas nasibnya ya. Harus kita bawa pawangnya untuk memastikan kejelasan nasib kita, begitu loh ya. Iya, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan itu sudah dibuktikan. Tadi kita nyampe di sana itu tahu-tahu langsung kita dimasukkan kamar. Belum dikasih makan sampai sekarang. Wah, ini kan bahaya sekali ya. Kan bahaya sekali itu. Nyampe sini jadwalnya ngopi hanya disuguhi air putih. Kan semakin mengerikan lagi nih ya. Waduh. Oh, bukan masalah. Tapi ini adalah indikasi. Ini sudah mulai wilayahnya sudah mulai berbahaya. Padahal sudah kita bawa pawangnya. Ternyata ya kadang-kadang beberapa yang sudah kita bina misalnya di Taman Safari itu ya ada berontaknya juga gitu loh ya. Artinya kita juga harus waspada akan itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi tidak apa-apa, malah baik. Sebelum kita makan, kita diskusi, kita jagongan, kita ngobrol-ngobrol itu baik. Karena kata Luqman Al-Hakim, idam talaatil ma'idah namatil fikrah. Orang itu kalau sudah kenyang, pikirannya buntu. Pikirannya buntu. Wa harisat anil hikmah. Wa qa'adatil a'dhu anil ibadah. Kita sudah gak bisa ngomong, pikirannya sudah tenang. Wong jenengan saja kalau lapar itu potensi bangun malam tinggi. Walaupun hanya sekedar cari cemilan di dapur ya. Kalau kenyang, jangankan kok bangun malam, bangun subuh pun bermasalah gitu ya. Jadi bagus, konsep ini sudah sangat baik. Ya, bagus itu. Saya sepakat itu. Artinya ini sepakat saya sepakat. Ya, konsep ini baik. Cuman permasalahannya, kalau yang disuguhkan hanya air putih, ini melanggar kitab. Ya, karena kata As-Sayyid Abil Hasan Asyadili, beliau mengatakan tegas, Kulu min atyabit ta'am wa syrabu min aladzi syarab. Kamu itu kalau makan yang enak. Kalau minum ya yang menarik. Kita dari Kediri, Pak. Minumannya Cleo, ini sama saja kalau di Kediri juga ada, maksudnya gitu ya. Ini agak melanggar maksud saya begitu. Tapi beliau sudah tepat karena tadi kita ditaruh di sebuah kamar, ditaruh di hotel yang luar biasa. Luar biasa. Ini sudah cocok. Wana mu'ala autoil firas kata Syekh Abil Hasan As-Sadili. Loh ini penting. Artinya kita ini mau menikmati apapun atau kita mau melakukan tindakan apapun itu sebaiknya ada dasarnya. Itulah kenapa kemudian ada beberapa orang itu dengan tololnya mengatakan itu gimana masa kayak begitu disebut ajengan, masa kayak begitu disebut aden, kayak begitu disebut kiai, disebut gus, wong itu kok mobilnya bagus, wong itu kok rumahnya mewah, itu tolol namanya. Itu tolol. Jenengan orang-orang yang tidak ilmiah menggunakan hal-hal yang baik, yang bagus, bahkan agak cukup mewah, panjenengan bisa menerima itu dengan baik. Kemudian ketika orang-orang yang ilmiah melakukan itu, gak usah angel-angel saiki. Ono bupati, kalau ada bupati, ada pejabat, hanya ketua fraksi begitu saja di patwal jenengan taslim. Tapi kalau ada ajengan di patwal protes. Apa nggak tahu kalau undangan maulid itu sehari bisa 4 kali? Lah, ini ditunggu banyak orang gitu loh. Itulah kenapa kemudian kami tidak pernah mau diundang maulid. Karena dari tadi malam saya sudah ngomong, saya itu paling nggak suka kalau diundang maulid. Makanya ini kan acaranya bukan maulid, makanya saya semangat. Lah iya, karena menurut kami diundang maulid itu semacam penghinaan.
Harusnya mengadakan maulid itu kita para ajengan. Kenapa harus masyarakat awam? Masa bulan maulid adalah bulan panennya ajengan? Nah, wah ini kan pelanggaran, penghinaan ini. Apa-apaan ya? Jangan gitulah. Saya bilangnya gitu. Mohon maaf Den. Mohon maaf. Kayaknya kan begitu. Lah, kita ini jualan kola Rasulullah itu 11 bulan. Ini ada satu bulan di mana Rasulullah dilahirkan, kita masih panen saja. Gila, apa-apaan. Makanya saya nggak suka kalau diundang maulid. Enggak lah, saya bilang gitu. Enggak lah. Lah ini ada undangan di bulan maulid, acaranya bukan maulid. Langsung semangat kita. Oke, kita berangkat. Paling nggak bisa nutup maulid kita yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita begini ya. Nggak, itu kita hanya anu lah, apa namanya, enggak lah, ya memang harusnya gitu. Memang saya ini diundang ke sini hanya untuk ngobrol dengan panjenengan. Nggak ada yang serius sebetulnya. Kita ini sehari-hari sudah hidup dengan penuh keseriusan. Kita ini harus memastikan kita sendiri selamat, bagaimana orang-orang yang dititipkan pada kita juga selamat. Orang yang diamanahkan kita harus selamat. Masa kita harus ketemu sesama orang tidak jelas nasibnya, harus serius lagi? Kan ya bikin panik aja, lah iyalah, santai saja lah, santai saja. Makanya dari kemarin itu saya sudah cari tahu, sebetulnya kita ini sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana ya, saya cari kitab-kitab yang paling tidak bisa meringankan kita semua gitu. Kitab-kitab ini kok semuanya berat semua, harus dapat ketemu hadis-hadis, dalil-dalil yang kira-kira kita ini aman begitu ya. Pokok kita ini mati aman, hidup lagi super aman. Kira-kira begitu itu. Ya alhamdulillah, tadi malam saya sampaikan. Tadi malam di Tegal saya sampaikan. Ya alhamdulillah saya ini ketemu. Di syarahnya Muwatta'nya Imam Malik, saya katakan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati ummatun marhumah. Ummati ummatun marhumah. Umat saya memang terlahir penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu kuburaha bidzunubiha. Kita ini kalau masuk kubur, yang kita bawa dosa. Sangunya apa? Uang sakunya apa? Modalnya apa? Dosa. Tapi wa tahruju min hala dzunuba 'alaiha. Kita keluar dari kubur tanpa dosa. Wah, saya kasih gitu. Tanpa dosa karena apa? Ya karena kita ini orang NU. Karena hanya orang NU lah yang melakukan ini. Kenapa bisa dia keluar tanpa dosa? Bistighfaril mu'minina laha. Karena kita ini telaten ngomongin anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita. Nanti kalau saya mati, tolonglah kita ini dimintakan maaf. Lah ini hanya orang NU aja yang kemudian mengamalkan itu semua. Nah, termasuk dalil-dalil semacam itu, wah saya koleksi. Pokok yang membuat kita ini mudah saya koleksi. Saya koleksi dengan baik dan benar. Nah, iya. Misalnya kayak al-mu'min itu mufattanun tawwabun nasaun, ada yang mengatakan nasiyun, tapi idza dzukira dzakara. Mukmin itu ya memang orang yang terdesain oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang santri Nahdliyin katakan, memang desainnya adalah orang yang selalu mudah salah. Kalau setelah tobat salah lagi, setelah salah lagi ya tobat lagi. Tapi bedanya kita dengan yang enggak kita dengan non kita, idza dzukira dzakara. Ketika kita dinasihati, diingatkan, kita mudah menerima itu semua. Jadi kalau kita dinasihati kemudian kita ini peteng, panik, protes, marah, oh berarti kita sudah mulai luntur kesantrian kita. Nah kira-kira begitu. Lah kembali terkait masalah judul ini. Sebetulnya kayak tadi disampaikan oleh Mas Dawam misalnya. Yang saya tahu Mas Dawam ini sudah cukup lama berada di Jawa Barat. Ternyata Maduranya nggak hilang. Bagus itu. Kearifan lokal yang perlu untuk dijaga. Bagus itu. Ada orang Jawa Barat tapi berdarah Madura. Dan kemudian kok iya pede ngomong di hadapan semua orang Sunda. Kok iya bisa. Bagus, tapi memang Madura. Ini siniu hadzal balad. Ya, Madura, penjajah dimanapun ya. Mantap. Saya itu kalau lagi ngajar di pondok, di rumah,
misalnya ada tahun di mana di situ tidak ada teman-teman dari Madura, saya selalu protes, tolong kasih 1 atau 2 anak Madura di kelas saya, karena menurut saya ada kelas, ada lingkungan, tidak ada orang Maduranya, ini nggak lengkap, nggak bagus, harus ada untuk menunjukkan apa ya, kebinekaan kita. Oke. Tadi malam di kantornya Gus Yusuf Hudari Tegalrejo, kita juga diminta untuk ngomong di sana. Oh, kalau tadi malam saya penuh ketakutan, karena apa? Karena kebetulan tadi malam itu kiainya yang rawuh itu adalah kiai sepuh-sepuh, kiai ngeri-ngeri. Lah sedangkan kita paling muda, suruh omong, lebih ngeri lagi. Paniklah kita. Nah, kalau hari ini, wah ini sesama nggak jelas, ini sudah aman lah. Ya ini sudah aman ini. Ya, saya nggak ngerti. Ketika saya datang ke sana, undangannya adalah sholawat bersama. Sholawat bersama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhaimin Iskandar. Ternyata nyampe sana, itu sholawatannya belum mulai, tapi ada satu pertemuan dengan para kiai-kiai dan beberapa gus-gus. Kalau di sini apa istilahnya? Ajengan atau apa tadi yang ada anom-anomnya tadi apa? Ya, ajengan anom lah itu, ya aceng dan lain sebagainya itu. Pertemuannya ada silaturahim dengan ketua umum. Kemudian kami disuruh bicara. Kebetulan saya itu agak terlambat. Pas saya datang itu ada salah satu kiai yang matur bahwa kami ini sebagai kiai, katakan begitu, sebetulnya dengan hal-hal yang berbau politik nggak tertarik. Dengan hal-hal yang berbau harokah sia-sia ini nggak tertarik, karena ini semuanya adalah ya kira-kira ini kotor, ini tipuan, ini begini, kira-kira begitulah. Lah saya malah lebih tertarik dengan komentar itu. Ketika saya disuruh ngomong, ya saya matur saja. Mohon maaf Kiai, mohon panjenengan ngaji lagi. Kita sebagai santri, kemudian kita tidak mau tahu, apatis terkait masalah politik. Wah, ini pelanggaran berat Pak. Karena asyasi adalah badalul jihad. Asyasi badalul jihad. Agama ini berdiri akan asas 2 hal. Ad-dakwah wal jihad. Ad-dakwah wal jihad. Jihad itu kemudian diarahkan kepada perjuangan. Dan perjuangan itu kemudian melebar. Tapi semua ulama sepakat bahwa asyasi badalul jihad. Dalam langkah perang, tipuan-tipuan itu biasa terjadi. Kalau polosan itu namanya setor nyawa. Makanya langkah-langkah politik kok siat-siut, nggak lurus-lurus saja kayak jalan tol, itu wajar dan biasa. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita yang sudah konsentrasi dakwah, konsentrasi ngaji, konsentrasi mulang santri kalau bahasa Jawanya. Kalau di sini apa bahasanya? Ngawuruk. Kalau santrinya apa? Santri ya, ngawuruk santri. Kadang-kadang kemudian kita merasa bahwa ini bukan bagian tanggung jawab kita. Begitu Kiai. Kadang-kadang kita merasa bahwa walah sudahlah, itu orang-orang nggak punya pekerjaan, orang-orang nggak punya acara, pengen tetap eksis, kemudian masuk politik. Nggak bisa Kiai. Saya tadi malam matur bahwa asyasah ini adalah turasul anbiya. Turasul anbiya wal mursalin. Kalau jenengan semua pernah, ya pasti pernah, dan pasti itu jenengan lakukan sebagai para ajengan, sebagai para kiai. Jenengan pasti bukalah. Kalau hanya sekedar Muslim, sekedar Bukhari, pasti jenengan buka itu. Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu lan nabiyya ba'di. Kata-katanya kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Tasusuhum min saya susu siasatan. Tasusu sasal umur ay dabbarul umur wa qama bi islahiha. Artinya apa? Yang bergerak di medan siasi, di medan politik mulai zaman dulu itu para nabi Pak. Kalau jenengan sok-sokan di mana-mana selalu dalil al ulama warasatul anbiya, kenapa jenengan pekerjaan para anbiya tidak mau? Bisa dimengerti nggih? Kenapa kemudian kita itu pilih-pilih? Iya memang saya ahli waris perjuangan para nabi, tapi ya saya milih bagian ini, yang ini bukan wilayah saya lah. Kok bisa
Kok bisa nu'minu ba'dho wa nakfuru ba'dho? Kok bisa seperti itu? Ya tidak bisa, Pak. Tasusuhumul anbiya, Pak. Asyasi Ibnu Aqil min kibaril Hanabilah mengatakan asyasah makana minal af'al bihaisu yakunun nas ma'ahu aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad. Sebuah langkah yang diambil oleh kelompok tertentu, oleh komunitas tertentu yang meyakini bahwa ketika ini diambil, ketika ini menjadi pijakan, maka kemaslahatan untuk orang banyak itu bisa tercapai. Wa amma dalam prosesnya ternyata tidak bisa tercapai atau tidak sesuai harapan, itu beda lagi. Jangan kemudian membuat bahwa langkah ini adalah langkah yang buruk. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa seperti itu. Toh, bahwa memastikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan itu adalah tanggung jawab para ulama. Mohon maaf ini, Pak. Fasadul ra'iyah bifasadil umara. Kalau masyarakat luas itu kemudian rusak, tidak tertib, tidak bisa terkondisikan, itu jelas kesalahan para pejabat. Jelas kesalahan para pejabat. Tapi jenengan harus tahu, wa fasadul umara bifasadil ulama. Makanya ya Allah, Salman Al-Farisi tegas mengatakan, la yazalun nas bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Masyarakat akan baik-baik saja selama para kiai, para ajengan dan para pejabatnya on the track. On the track. Ya hanya dua personel ini. Kemudian mereka saling memisahkan diri. Yang satu sok suci, yang satu nggak mau kekurangan gizi. Nah, ini masalah. Wah, ini bahaya lagi loh. Nggak bisa ini, Pak. Nggak bisa. Seburuk-buruknya ulama adalah yang selalu sowan ke pejabat, tapi tolol-tololnya pejabat yang tidak pernah sowan ke kiai. Loh iya, jelas itu. Makanya saya minta kepada teman-teman yang mewakili Nahdliyin dalam bidang siasah, dalam hal ini adalah teman-teman PKB, teman-teman Partai Kebangkitan Bangsa. Jangan harus ingat wasiat daripada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, imamu Daril Hijrah. Beliau mengatakan, la yambaghi lil imam awil qadhi ayyatruka mujalasatal ulama. Tidak boleh, tidak baik, tidak pantas seorang pejabat di tingkat manapun kemudian meninggalkan ngopi-ngopi, duduk-duduk, matur-matur sama ulama. Tidak boleh. Apalagi gini-gini, misalnya para ajengan nanti, coba nanti, saya ini baru pertama kali nih ketemu sama Mas Saipol ini. Belum pernah ketemu, belum pernah tersapa. Wah, ini pelanggaran berat, Pak. Karena apa? Kata Imam Malik, fa idza nazalat bihi nazilah syawarahum waraddaha ilaihim. Karena mohon maaf, Mas, ini yang harus dipahami dengan baik oleh para dewan, oleh para wata, gubernur sampai presiden, bahwa apapun yang terjadi di bangsa ini, hakikatnya kitab kita, ulama kita mengarahkan, memerintahkan. Apapun yang terjadi, orang yang pertama kali diberitahu dan diajak musyawarah adalah ulama. Adalah ulama. Maka tidak boleh kemudian Mas Saiful, apalagi bawahannya kemudian jauh-jauh dari para ajengan, pelanggaran berat. Tapi saya lihat dengan panjenengan bisa mengumpulkan segini banyak para ajengan, saya pikir hubungan panjenengan cukup luar biasa. Moga-moga bisa istiqomah. Moga-moga bisa istiqomah dan menjadi lebih baik. Lebih baik. Ini penting nih. Lo nggih saestu nih. Saestu nih. Kadang-kadang yang ada beberapa teman kita kemudian mengatakan, apa itu? Langkah-langkah bid'ah itu, termasuk politik, as-siyasah itu bid'ah. Madhabuna Syafi'iyah itu mengatakan, memanglah siyasata illa ma wafaqa syar'u. La siyasata illa ma wafaqa asyar'a. Sampai keliru. Illa ma wafaqa asyar'a. Tidak ada politik yang kemudian bertentangan dengan syariat. Itu semua kiai kita bahasanya begitu. Ai lam yukhalif ma nataqa bihi syar'u. Politik yang dibenarkan oleh agama kita adalah politik yang kira-kira kebijakan itu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Tapi kalau fa'in aratta ay ma yuwafiku ma nataka syar'u faghalatun wa taghlilun lis sahabah wa tabi'in. Kalau yang dimaksud langkah-langkah yang harus diambil itu harus pelek sesuai apa yang diambil oleh Mbah Kanjeng Nabi. Oleh Mbah Kanjeng Nabi, itu jelas salah. Itu jelas salah. Artinya kalau kita kebijakan limaslahatil ammah harus plek persis dengan apa yang diambil oleh Kanjeng Nabi, itu salah. Dan yang paling berat berarti itu adalah sebuah penyalahan atau apa ya? Takhlid itu apa ya? Menyalahkan terhadap para sahabat dan tabi'in. Di mana para sahabat tabi'in melakukan beberapa pembaharuan yang kira-kira lebih cocok dengan situasi. Karena alal akil ayyakuna basiran bizamani. Makanya tadi Gus Salam memuji Mas Saipol dengan sangat luar biasa. Wah, kita masuk sini kayak kelihatan ngenomi banget. Yang ternyata bahasa Latinnya nganomi. Ada lagi yang mengatakan milenial banget. Ya memang saya masuk sini malah saya pikir tadi mau diajak biliar. Lihat lampu-lampunya loh. Bagus. Orang cerdas itu harus peka zaman. Ayyakuna basiran bizamani mukbilan bisya'ni. Mukbilan bisya'ni, tahu ke depan kita harus ngapain. Tadi beliau sudah mencanangkan beberapa apa namanya? Beberapa kredo bahasanya, beberapa apa ya? Muhimmat yang harus dicapai, beberapa cita-cita yang harus dicapai di masa-masa yang akan datang. Luar biasa. Kalau tadi MC mengatakan saya ini sebagai koordinator Nahdien Bersatu, saya nggak pernah merasa diangkat sebagai itu. Dan saya juga tidak pernah dilantik untuk menjadi koordinator itu. Enggak. Cuman saya ini terlalu lamis, kalau kata orang Jawa. Apa ya lamis itu? Lamis itu kayak banyak omong gitu loh, apa namanya? Cerewet. Saya ini merasa sangat tolol saja. Kalau mendengar omongan misalnya, ada dua omongan orang NU yang membuat saya sangat tolol, sangat merasa tolol. Yang pertama adalah, kita ini jamiah paling gede sedunia. Oh, itu, saya selalu merasa malu akan suara itu. Gede apanya, wong kita ini nyalonkan lurah nggak pernah jadi kok gede. Mohon maaf ini, nggak tahu kalau di Jawa Barat, ini saya ngomong di Jawa Timur ya. Kalau melihat keterangannya Gus Salam, Jawa Barat jauh lebih mengerikan. Ya. Tapi kalau di Jawa Timur, gede apanya? Jamiah paling gede, paling besar seluruh dunia, gede apanya? Mana orang yang nggak bisa manfaatkan kita? Dan kapan kita bisa memanfaatkan orang lain? Apanya yang gede kok bisa diilik-ilik orang lain? Apa ya bahasa sini ilik-ilik itu apa? Kelek-ketek. Apanya yang gede? Semua orang bisa mainin kita. Gede dari mana? Yang kedua adalah omongan kita ini sangat besar, kita harus berada di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Apa itu lali aku bahasanya? Oh ngono lah, kan ada slogan itu orang NU. Orang NU harus ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Apa-apaan? Ini mohon maaf ini, orang tua saya, bapak saya selalu ngomong, pecah dan rusaknya NU itu dimulai di awal-awal tahun 80-an ketika slogan ini ada. Qobla Muktamar 84 Situ Bondo. Dan ini by design Pak, supaya kita tidak menyatu. By design Pak. Nah dari situ itu kemudian saya cerewet. Kita ini nggak pernah hasil kalau mau bikin cita-cita apapun, pasti itu. Karena apa? Kita sama sekali belum punya kesadaran untuk bersatu. Lah dari situ itu kemudian karena saya banyak ngomong, akhirnya ditangkap sama ketua umum itu, ketua umum PKB itu. Bukan berarti saya orang PKB, enggak ya, tahu-tahu dikasih baju begitu saja sama Gus Salam. Ya saya manut saja, kalau ada partai lain ngasih baju ya ikut saja. Uang oleh ketua umum PBNU belum dirubah, kita boleh kemana-mana. Ya kalau sudah dirubah lah ya baru ya. Tapi permasalahannya, semakin kita menikmati itu, semakin lama berhasilnya perjuangan kita. Enggak. Jadi kita ini enggak urusan sebetulnya dengan masalah kepartaian atau apa. Enggak. Kita ini berangkatnya adalah ayolah kita sebagai Nahdien, kita sebagai santri, derek saja kepada kiai-kiai kita, khususnya Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari.
Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, kita tahu bagaimana. Saya tadi malam itu sampai guyon begini. Kayaknya Mbah Hasyim itu benar-benar al-arif billah, orang ma'rifat betul. Akan tahu betul bahwa masa depan, di masa-masa yang akan datang, santri-santrinya benar-benar santri yang super sulit untuk disatukan. Bidalili konun asasi nahdlatul ulama, itu semuanya dari awal sampai akhir semuanya berbau kesatuan dan persatuan. Saking yakinnya kalau besok punya santri kayak kita macamnya. Kayak kita, Den. Kayak kita, Kiai. Oh, Ceng Mujib. Ya kayak kita ini sulit sekali disatukan. Apalagi waduh, Ceng Mujib, waduh, kon satu ya enggak mau dia. Dia ini bukan minal muwahhidin, enggak mau dia, apa-apaan, enggak bisa lah, iya kan? Ceng Mujib. Apa-apaan itu. Enggak apa-apa, tapi dia konsis, dia melakukan itu semua karena dia ingin, bukan sok-sokan kemudian menggunakan ini semuanya sunnah Rasulullah. Enggak ada gitu itu. Rasulullah itu mulai awal sampai yang terakhir itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu yang WA siapa? Enggak usah ngajak. Kalau untuk hal-hal seperti itu enggak usah ngajak-ngajak Allah dan Rasulullah lah. Kita tahu betul, itu ya biuqaumun dinahum bi'aradin minad dunya qalil, ya itu. Lah, iyalah, nggak usah seperti itu. Ya. Coba kita ingat. Makanya saya tadi sama ngomong, itu coba di pembukaannya saja. Pembukaan setelah salam amma ba'du. Fa innal ijtima' wa ta'aruf wal ittihad wa ta'aluf wal amrun la yajhaluhu manfaatahu ahadun. Al ijtima', kumpul-kumpul, kita harus sering kumpul-kumpul. Wa ta'aruf, saling kenal. Wal ittihad, menyatu. Wa ta'aluf, membangun kasih sayang di antara kita adalah sebuah perkara yang sama sekali tidak ada orang yang nggak tahu manfaatnya. Artinya nggak ada orang tolol yang nggak ngerti manfaatnya, nggak ada sama sekali. Semua orang ngerti manfaatnya. Semua orang kecuali Nahdliyin. Kira-kira begitu. Kira-kira. Lah iya. Lah nyatanya la yajhaluhu ahadun manfaatahu, kata Mbah Hasyim. Waqad qala, langsung didalili sama Mbah Hasyim, waqad qala Rasulullah yadullah ma'al jamaah. Yadullah ay riayatuhu wa i'anatuhu ma'al jamaah. Ketika kita mau menyatu, mau kompak, sudahlah, pertolongan Allah, penjagaan Allah di depan mata. Lah kita jangankan kok Jawa Barat, Jawa Timur, uang se-Jawa Barat aja Allah yarham. Nah, lah, karena kepentingan kita macam-macam, Pak. Saya tadi malam sampai ngomong, ada Mas Saiful Huda misalnya jalan-jalan ke Jawa Timur, kok hanya sowan Gus Salam, nggak sowan saya kadang-kadang panik juga. Apa-apaan ini? Dan itu hanya orang NU yang punya watak seperti itu. Nah, mohon maaf ini, Pak, mohon maaf ini. Saya kan ngomongkan Jawa Timur, kalau Jawa Barat saya yakin enggak lah. Saya ngomongkan Jawa Timur saja. Saya ngomongkan Jawa Timur, itu gimana itu? Ketua DPW kok hanya sowan ke situ? Enggak mandi itu doanya, enggak mandi itu doanya. Apa-apaan itu? Lah iya. Bahkan beliau mengancam fa idza syadza asyadzu minhum tahtafifuhu asyayatin kama yahtatifu adz-dzi'bu minal ghanam. Coba bayangkan kalau ada yang kemudian gini loh fa idza syadza minhum ikhtatafat husyayatin, gitu loh, ikhtatafat husyayatin. Saya itu kalau salah itu kuping saya memang agak ada yang getar. Ikhtatafat husyayatin kama yahtatifu dzi'bu minal ghanam. Beliau mengancam seperti itu. Kalau ada kemudian Nahdliyin yang keluar dari barisan, bikin acara sendiri, bikin kelompok sendiri, bikin agenda sendiri, pasti disamber setan. Mbah Hasyim ini, seng kamu sok-sokan ila hadrati ruhi, Kiai Hasyim Asy'ari, murabbi arwahina, syaikhi masyayikhina, apa-apaan. Sok-sokan kamu itu santrinya siapa? Santrinya Mbah Hasyim. Semoga kita semua diakui sebagai santrinya. Santri apa? Nggak bisa. Ta'alub bainana wa baina masyayikhina adalah nasyur ulumihi was sayr ala manhaji. Ya enggak, Den? As-sayr ala manhajihi.
Nasyru ulumihi oke, kayak tadi didaukan oleh Gus Salam, mulai amaliyah, mulai fikrah. Tapi buat saya alaman haji, no, nggak bisa, jauh kita, jauh nggak bisa. Mbah Hasyim itu dengan segala keagungannya, dengan segala kebesarannya, telaten beliau untuk memastikan semua kerabat, semua kenalan, semua santrinya untuk bersatu padu dalam rangka memenangkan Indonesia, dan berhasil beliau. Kalau jenengan bersatu, sudahlah. Kita pengen santri jadi pemimpin bangsa, kita pengen santri mewarnai bangsa, tidak akan pernah menjadi mustahil dan tidak akan pernah menjadi hal yang sulit. Kalau kita kompak, pasti itu. Ya kayak daunnya Mbah Hasyim itu sendiri. Al-ummah wahidah kal jismi wa'adhahu wa afraduhu kal a'dha'i wa afraduhu kal a'dha'i. Sebuah kelompok itu harus kayak tubuh ini loh Pak, kayak tubuh ini loh. Kayak tubuh ini, sebuah kelompok itu harus kayak tubuh ini. Masing-masing individu daripada kita semua ini harus kayak anggota tubuh yang ada. Semuanya berfungsi. Likulli udwin minhu wadhifatu sun'i. La tara minhu, la tara minhu, la tara anhu, la taral jisma anhu fistighnai. La taral jisma anhu fistighnai. Masing-masing harus berfungsi dengan baik. Yang jadi kelingking mana, yang jadi jari manis mana, yang jadi jempol mana, yang jadi tangan mana, yang jadi lengan mana. Kalau semua wong sudah takdirnya itu jadi kelingking kaki kayak kita, sudahlah, gak usah sok-sokan tahu-tahu pengen jadi kepala, pengen jadi leher, pengen jadi dada, pengen jadi hati. Semuanya ada fungsinya. Yang penting semuanya sadar diri dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi bebannya dan tanggung jawabnya. Sudah. Permasalahannya kadang-kadang kita ini terlalu jauh daripada para masyayikh kita. Kita ini terlalu jauh daripada masyayikh kita. Apalagi tahu-tahu moro-moro, wong kita ini setiap hari ngaji, kok tahu-tahu, sudahlah, buat apa merjuangin partai politik? Itu hanya memperkaya sebagian orang saja. Itu kita hanya ngasih kesempatan maling saja. Yang maling biar maling, tapi jangan merusak niatan baik kita. Sambil terus kita beri nasihat. Beri nasihat, mohon maaf Mas, jangan kalau pengen tahu ruwetnya dunia dan tidak bisa kompak, itu faktor apa? Faktornya kadang-kadang pejabat-pejabat kita sendiri kurang memiliki nushi dan niatan yang baik. Mohon maaf ini. Jenengan kalau cari kader, cari anak buah yang memang dari awal punya niat yang baik. Makanya ulama kita mengatakan lau sohat niatul hukam, lau sohat niatul hukam labadhalu wus'ahum fi salahil anam wa ya'ummu bidzalik al khairu wal wi'am, al khairu wal wi'am. Kalau memang dari awal jenengan-jenengan yang pengen jadi DPR, yang pengen jadi wali kota, yang pengen jadi bupati, dari awal niatnya sudah baik, memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ditata sedemikian rupa, akhirnya kebaikan itu bisa menyeluruh, kebaikan itu bisa menyeluruh, dan yang paling penting kita akan dikasih hadiah yang namanya wi'am. Wi'am itu adalah kekompakan Pak, al-ittihad wal ulfah itu wi'am. Makanya sampai dikatakan laulal wi'am la halakal anam. Kalau tidak ada persatuan-kesatuan, maka pasti akan rusak semuanya, pasti akan rusak semuanya. Intinya ya tadi kayak daunnya Gus Salam tadi. Yang penting bagaimana kita ini benar-benar saling berkaitan. Bukan hanya nasab kita saja yang berkaitan. Saya yakin, mohon maaf ya, kakeknya kakek saya, artinya asal usul Pondok Al-Falah Ploso, itu ya Pondok Ploso, Pondok Jampes, kemudian Bendo Pare, Lirboyo, ya dari Mbah Idris itu satu kakek itu. Satu kakek itu. Semuanya satu kakek itu. Itu semuanya nyalurnya, nyambungnya itu ke Pacitan, ke Mbah Yahuda Pacitan. Dan beliau ngajinya di mana? Beliau ngajinya ke Syekh Muhyi Pamijahan. Artinya saya ngomong begini sebetulnya suul adab, paham nggak? Aslinya saya ya, tapi ya nggak apa-apa lah daripada nggak ngomong. Iyalah. Artinya sebetulnya kami itu dapatnya ya dari panjenengan semua. Fil haqiqah bainana wa bainakum ada alaqah yang qawiyah. Moga-moga ini menjadi alaqah yang mustamirah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wah ini lah betul Pak. Cuman alaqah ini jangan kemudian hanya dari sisi keilmuan, dari sisi kenasaban, tapi bagaimana alaqah ini juga dari sisi harakah Pak. Banyak PR kita. Tadi beliau mengatakan terkait masalah ekonomi, kemudian masalah apa tadi itu? Politik. Belum lagi masalah kesehatan. Harusnya kita semua ini, harusnya kita semua.
Tidak ada yang Imam Syafi'i sesali sebelum beliau meninggal, kecuali beliau merasa bahwa murid-muridnya belum sempat mendalami bidang kesehatan. Artinya apa? Dulu para ulama kita itu benar-benar pengen memegang semua segmen-segmen penting dalam sebuah berbangsa bernegara. Mulai dari urusan keilmuan, ekonomi, kesehatan, semuanya harus dipegang. Semoga santri-santri panjenengan, semoga akan lahir tokoh-tokoh politik yang mantap, tokoh-tokoh kesehatan yang mantap, tokoh-tokoh ekonomi yang mantap. Bonlah, saya tidak perlu manjang lebar, yang penting ya kalau tadi ngomongnya semuanya mukotimah, ya saya mukotimahnya ya seperti ini. Saya itu tidak punya tujuan apa-apa, hak nih, wallahil adzim, tidak punya. Saya juga nggak pengen jenengan harus bagaimana enggak. Yang penting mari kita bangun kesadaran bersama bahwa kita para santri harus kompak, jangan jual murah. Sudahlah, jenengan jangan merasa bahwa ini ada tamu ini kalau tidak saya terima, wah hilang ini. Oh jangan, kita ini ahlul ilm Pak. Tamu pasti akan datang Pak. Tidak usah khawatir, wah ini kalau tidak saya terima, tidak saya buka pintunya, waduh dapat dari mana ini, masa Mas Saipul mau ngasih saya. Loh jangan seperti itu. Jenengan semuanya adalah khadimul ilm, khudama'il ilm. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Kenapa jenengan ragu? Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki bitakafulin khasin. Kita jenengan harus meyakini itu semua. Tenang saja, sudahlah, tenang saja. Uang kita ini harus meyakinkan kepada semuanya bahwa semuanya sudah ada catatannya. Masa kita sendiri nggak yakin? Mohon maaf Den Mujib kayaknya ingkar itu. Lah iya kan Den? Uang kita ini tugasnya meyakinkan masyarakat. Ayolah kerja yang baik, kerja yang halal. Semuanya sudah ada catatannya. Kita pulang malah nggak yakin. Ini ada tamu ngajak menarik ini. Kenapa nggak saya terima ya? Monggo diterima, monggo sebagai silaturahim, tapi langkah perjuangan kita harus tetap jelas. Jelas. Jangan boleh menerima siapa saja, monggo, tapi langkah perjuangan kita harus jelas. Yang kira-kira orang ini kalau sampai sudah duduk bisa memperjuangkan Nahdlatul Ulama, memperjuangkan Nahdliyin, memperjuangkan perjuangan para santri. Masalah ruwet, misalnya Mas Saiful Huda ternyata ruwet, ya biar ruwet aja nggak apa-apa. Yang penting dia punya pikiran barang 10-20% untuk pesantren. Karena di sana banyak orang ruwet, tapi bahkan 5% pun tidak pernah memikirkan pesantren. Jangan kok, itu Mas Saiful Huda nggak beres itu, Muhaimin Iskandar itu nggak beres itu, apa-apaan itu. Yang jauh lebih nggak beres banyak. Kenapa yang selalu sama komentari teman sendiri? Jenengan bisa menerima kelemahan orang lain yang sama sekali bukan santri. Ada santri punya kelemahan kok langsung jenengan baca semua kelemahannya. Apa-apaan? Mana di antara kita yang nggak punya kelemahan? Mana yang di antara kita ini tidak punya kekurangan? Pasti punya, pasti punya. Pasti punya. Hari ini kenapa kita nyebut Gus Muhaimin? Ya karena yang punya potensi dia. Kalau saya punya potensi ya langsung saya sebut nama saya. Positif. Positif itu. Lah iyalah. Positif. Jenengan kenal Gus Bah kan yang tadi disampaikan itu? Saya beberapa kali ketemu Gus Bah. Gus Bah itu di setiap momentum dia selalu ngomong, jenengan ini sebagai para santri, apalagi para kiai, ngomong saja kalau punya keahlian apa. Saya keahliannya bidang tafsir, ngomong bidang tafsir. Keahlian saya bidang fikih, ngomong bidang hadis. Kalau memang kita punya keahlian di bidang untuk khidmah kemasyarakatan, ya sudah, kita tampilkan begitu saja. Gus Salam ini lengkap. Gus Salam ini lengkap. Yo kiai, politisi, yo organisatoris, wah sampai bingung aku. Semua job mau diambil. Saya juga mulai panik. Mohon maaf ini. Saya juga mulai panik. Jenengan lumayan di Jawa Barat nggak ketemu orang kayak gini. Saya di Jawa Timur, nasib kita terbata-bata hanya masalah orang kayak gini nih. Wacara bisa loh Pak. Lah dia ini diundang gubernur pantes, ketemu presiden biasa, sampai undangan yang hadiahnya hanya gedang, hanya pisang 3 datang dia. Loh ini kok semua diambil ya begitu ya? Wah ini ya enggak apa-apa. Bahkan ketika saya diundang pribadi ke Jawa Barat, saya nggak pede, nggak ngajak dia. Dia tetap dapat, kurang ajar apa enggak itu? Apa-apa ya. Tapi tidak masalah, santai. Saya tidak pernah merasa bahwa kumpul-kumpul kita akan mengurangi rezeki kita. Ini penting Pak.
Jangan sampai jangan merasa kalau kita menjadi satu, menjadi besar. Wah, kalau gemuk ini jelas pembagiannya kecil-kecil. Oh, jangan. Walaupun kecil, tapi kalau sering, loh gimana kamu? Loh enggak bisa. Sekarang coba bayangkan kalau ada ajengan, enggak bisa. Saya enggak akan dukung sampean jadi dewan. Saya enggak akan dukung jenengan jadi wali kota. Kalau jenengan belum bisa mengumpulkan semua ajengan yang ada. Mereka akan mikir dan mereka akan siapkan itu semua. Enggak akan pernah berkurang jenengan. Pasti itu. Kalau kata orang tua saya, jadi kiai kui latihan mandekne kiai liyane. Artinya kalau sudah jadi kiai harus latihan apa mandekne bahasa Indonesia apa gak tahu. Bukan, mandekne itu anu Pak. Mandekne itu misalnya mengampuhkan kiai liyane. Bapak saya itu orang Ploso. Kalau ada siapapun sowan beliau mesti tanya, kamu sudah sowan Lirboyo? Kamu sudah sowan kiai sana? Kamu sudah sowan kiai sana? Kalau belum, sowan dulu. Sowan dulu, saya ikut saja. Kalau kiai-kiai semuanya dapat. Wa akhiru da'wahum semuanya dapat. Pasti itu. Pasti itu, jangan gak usah ragu. Waduh, ini mantap ini. Ini harus jadi santri saya. Khos. Oh, enggak bisa. Kalau begitu cepat hilang jenengan. Cepat hilang karena gimana? Al-insan itu maksudun bil adiyah, mahsudun bin ni'mah. Mahsudun bin ni'mah. Jenengan kalau jadi kiai kok sendirian, moncernya kok sendirian, cepat habis. Karena apa? Manusia itu maksudun bil adiyah. Kita ini terlahir langsung menjadi sasaran empuk disakiti orang lain. Makanya nggak usah sok-sokan, kok orang semua zalim ya sama saya, kok semua orang kok memarginalkan saya. Nggak usah, itu semua perasaan orang sama. Mahsudun binimah, ketika jenengan sudah mulai bisa berkembang, sudah siap-siap untuk kemudian dihasuti orang lain. Apalagi kalau jenengan sendirian. Dari zaman kuno, Abdullah bin Abbas ketika geser rumah selalu mengatakan kepada anaknya, tolong jauhkan saya dari rumahnya kiai. Karena tidak ada orang yang lebih hasut daripada kiai. Makanya hati-hati jenengan. Jenengan hati-hati. Para ajengan itu hati-hati. Caranya supaya tidak hasut, semuanya keduman. Karena kita sebagai santri biasa beda pendapat tapi tidak biasa menerima perbedaan pendapatan. Paham nggak? Oke lah. Kira-kira begitulah kira-kira ngopi-ngopi kali ini. Yang penting moga-moga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita kompak lah. Kita terhubung gitu aja lah. Kita terhubung, kita kompak. Kalau kita punya rencana apa, ayo kita musyawarahkan bersama. Insya Allah Padang Indonesia ini Pak. Insya Allah Padang. Perjuangan jenengan luar biasa sekali. Saya baru 2 kali ini Pak masuk Jawa Barat. Pertama kali ketemu sama Aceh Mujib itu, langsung idola saya. Tapi sekaligus langsung takut saya. Kalau saya ini ditakdirkan Allah Ta'ala untuk berjuang di Jawa Barat, selesai saya. Alhamdulillah kita ditakdirkan berjuang di Jawa Timur. Tinggal ngopi aja selesai. Di Jawa Barat sudah direwangi jalan, sudah direwangi lari, direwangi keringetan, belum tentu berhasil karena tantangannya luar biasa sekali. Kita di Jawa Timur boleh kerja 10 jam sehari, tapi di Jawa Barat 40 jam per hari belum cukup. Belum cukup. Karena apa? Tantangan jenengan adalah tantangan yang paling berat di kitab-kitab kita. Tantangannya adalah melawan orang-orang yang merasa benar. Merasa benar, merasa punya dalil, merasa punya keyakinan. Dan itu ngeri Pak. Lebih baik kita ketemu dengan orang tolol daripada orang alim yang merasa tidak pernah salah. Dan itu rata-rata tantangan jenengan. Ngeri Pak. Ampun kita, mohon maaf ya. Mohon maaf. Alhamdulillah lah kita di Jawa Timur, kita ngopi-ngopi aja sudah NO semua sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf kepada semuanya. Mohon maaf. Semoga kami yang dari Jawa Timur mendapatkan keberkahan para ajengan semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, khususnya beliau-beliau yang sudah wafat. Semoga memberkahi kedatangan kami ini. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat warung santri semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama menyimak dawu-dawu dari beliau Gus Kosar ya. Tadi begitu banyak sekali beliau memberikan dawu-dawu kepada para hadirin, kepada para jamaah, para samiin semuanya yang hadir dalam acara tersebut. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambahkan ilmu kita, bisa mendapatkan keberkahan, dan semoga apa yang tadi beliau sampaikan
kita bisa mengamalkannya untuk para santri kita, para jamaah kita, dan khususnya untuk keluarga kita semuanya ya. Oke Sobat Warung Santri semuanya, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya perjumpaan kita di video pengajian kali ini. Nanti kita bisa bertemu lagi di video pengajian yang berikutnya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.